Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu untuk mata kuliah pengantar bisnis dan ini adalah pertemuan yang ke-13. Sekarang kita membahas tentang bagaimana marketing ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang produk, sekarang kita membahas tentang bagaimana marketingnya. Nah, sekarang saya share dulu untuk materinya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang creating produk dan pricing strategis untuk customer ya. Jadi intinya bagaimana kita membuat sebuah produk, bagaimana kemudian kita membuat sebuah harga gitu ya. Dan ini bagian dari marketing sebenarnya. Jadi bagaimana kita belajar untuk memasarkan produk yang sudah kita punya kepada customer seperti apa. Nah, ada beberapa hal yang penting yang coba akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah kita tahu dulu marketing konsepnya seperti apa. Jadi marketing itu adalah bagaimana kita membawa produk kita itu sampai ke tangannya customer. Ya, jadi bagaimana kita membawa suatu produk sampai ke tangannya customer. Jadi melalui banyak ini ya mungkin distribusi, melalui banyak apa namanya action, tindakan dan lain sebagainya. Nah inilah tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membawa produk kita ini bisa ke tangannya customer. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa konsep dari marketing itu sebenarnya adalah apa yang diinginkan oleh customer tentang produk kita. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai konsep marketing, berarti bahwa kita fokus kepada apa sih kebutuhan dan keinginan daripada customer tentang produk yang kita buat atau kita ingin tawarkan. Ya, jadi fokus kepada apa kebutuhan dan keinginan dari customer. Salah satu kelemahan dari produk dari beberapa perusahaan yang gagal adalah ketika dia tidak memahami apa sih yang diinginkan oleh customer. Mereka membuat usaha hanya karena saya suka dengan usaha ini, saya membuat usaha ini tanpa dia tahu bagaimana sih sebenarnya keinginan daripada customer. Nah, kalau dalam posisi ini tentunya customer nggak datang dong untuk membeli produk itu. Nah, itu akan menjadi salah satu hal yang membuat perusahaan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga kalau kita memahami siapa sih sebenarnya customer kita, apa sih maunya customer, itu adalah salah satu, jika kita sudah tahu ya, maka itu salah satu landasan yang kuat untuk mencari gitu ya, untuk membuat produk Anda itu lebih bernilai di mata customer. Karena nilai ini juga apa namanya akan dipertimbangkan oleh customer gitu ya, akan dipertimbangkan oleh calon pembeli kita. Mereka sudah mengeluarkan sejumlah uang. Tentunya mereka juga menginginkan bahwa itu meningkatkan value-nya dia. Nah, value-nya ini banyak macamnya, gitu ya. Sehingga apa namanya organisasi atau perusahaan itu bisa untuk mencari value apa yang diinginkan oleh customer, gitu kan? Kita value itu ini ya kayak customer kemudian model sekarang gitu ya, customer kita ada produk, customer foto bangga dengan dia memakai produk daripada kita, kemudian dia share ke sosial media, itu adalah salah satu bentuk dari value yang dia inginkan. Jadi kalau dia pakai produk kita, oh dia gaya, dia apa namanya terlihat gaul misalkan seperti itu. Itu pun sudah menjadi sebuah value. Jadi value itu bukan hanya sesuatu yang apa namanya meningkat ya, kalau misalkan nggak pakai sepatu jadi pakai sepatu, tetapi seperti itu tadi itu pun merupakan sebuah value bagi customer. Jadi apa yang apa namanya marketing konsep di sini itu adalah bagaimana kita dapat memenuhi keinginan kebutuhan daripada customer ya. Jadi sebenarnya yang perusahaan lakukan itu adalah
bagaimana caranya kita memproduksi barang sesuai dengan apa yang diinginkan customer, mempromosikan barang sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Nah, ketika barang atau produk kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daripada customer, maka disitulah customer merasa puas. Berarti satisfying dari customer itu mereka dapatkan. Nah, sehingga kalau tadi saya bilang bahwa marketing konsep itu selalu berorientasi pada customer. Jadi ada customer value seperti yang saya jelaskan tadi, ada customer satisfaction yang saya juga sudah jelaskan tadi ya. Jadi customer ngerasa gimana sih ketika kita sudah mereka menggunakan produk kita, apakah mereka puas atau tidak. Kalau mereka puas berarti itu namanya customer satisfaction. Kemudian yang ketiga adalah relationship marketing. Bagaimana kita itu menganggap bahwa customer yang datang itu tidak hanya sebagai raja, tetapi sebagai sahabat, teman yang membuat mereka itu kembali untuk mengkonsumsi produk kita. Jadi bagaimana keramahan, bagaimana kita memperlakukan seorang customer sebagai sebagai sahabat, sebagai teman, gitu ya, sebagai raja. Nah, di sini maka muncul adalah konteks jangka panjang. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan oleh perusahaan dalam rangka membuat yang namanya relationship marketing, bahwa bagaimana antara produsen dengan customer itu terjadi kontak yang erat dan mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling bersahabat, saling bertemu, ya, selalu merindukan begitu ya, untuk selalu menggunakan produk itu. Jika kalau kita konsep relationship marketing yang baru, kita dalam bentuk community, gitu ya, community. Jadi lebih kalau yang sekarang itu community ya. Jadi produk-produk yang zaman sekarang ini mereka lebih mengedepankan relationship marketing. Bagaimana mereka membentuk community, circle-circle mereka yang mereka bersama-sama untuk membuat produk atau namanya menggunakan produk kita. Jadi kayak misalkan motor gede community lah, atau BMW community atau apa, itu ada, dan itu memang salah satu model yang kita sebut sebagai relationship marketing. Nah, kemudian bagaimana kita membuat sebuah strategi ya? Artinya kita tahu di situ ada pasar, gitu ya, atau calon-calon pembeli, calon-calon customer, tapi bagaimana kita bisa mendeliver produk kita ke sana? Ya, nah inilah yang kemudian kita sebut sebagai marketing strategi. Ya, kita sebut sebagai marketing strategi. Nah, marketing mix. Jadi salah satu marketing strategi itu ada 5Ps ya, atau kita sebut sebagai marketing mix. Itu ada produk strategi, ada pricing strategi, ada place strategi, ada promotion strategi, ada profit oriented, ada profit oriented companies itu harus seperti apa. Jadi ini marketing mix. Jadi bagaimana kita membuat ini menjadi bekerja sama sehingga produk kita itu bisa terjual kepada customer. Nah, ini bagaimana kita membuat sebuah produk, ada brand name-nya, ada packaging-nya, ada color, ada warranty, ada aksesorisnya, sampai kemudian ada service programnya, ya kan? Kemudian pricing-nya, kita mau kasih harga berapa sih, gitu kan? Kemudian bagaimana sih caranya kita menjualnya? Kita melewati channel yang seperti apa, sampai kemudian promotion, sampai kemudian kita memahami bahwa perusahaan itu membutuhkan adanya competitive advantage, ada creating marketing yang lain yang support daripada produk pricing, place sampai promotion tadi. Nah, kemudian
kita berbicara mengenai target market. Ya. Jadi kalau kita sudah punya strategi, kita sebenarnya bisa menarget nih, customer siapa sih sebenarnya yang pengen kita kita tuju gitu ya. Siapa sih marketing yang pengen kita tuju gitu kan? Harga produk kita berapa? Targetnya itu berapa? Gitu ya. Misalkan kopi nih, ya. Kita bikin kopi harga 5 ribuan. Kita tahu target market harga 5.000 siapa sih, gitu kan? Kemudian kita bikin kopi harga 15 sampai 25.000. Oh, ini target pasarnya adalah mahasiswa. Gitu kan? Target pasar mahasiswa kopi antara 15 sampai 25.000. Ada juga kopi yang harganya 50.000. Targetnya siapa? Oh, ini targetnya untuk orang-orang yang mempunyai penghasilan lebih tinggi, gitu kan? Nah, ini semua perlu kita lihat target market kita siapa, gitu kan? Itu tadi contohnya kopi ya. Tapi kalau produk yang lain masih banyak, gitu kan? Nah, intinya adalah bahwa kita memproduksi ini untuk level atau kalangan siapa, ya, sehingga produk kita itu bisa pas sesuai dengan apa keinginannya, ya. Misalkan harga 5.000, tentunya berbeda dong. Kita tidak bisa menuntut lebih banyak daripada dengan harga 50.000 misalnya. Oh, kok rasanya lain ya? Ya rasanya lain. Harga 5.000 dengan harga 50.000. Tetapi gitu ya. Tetapi kalau memang harga, ada orang yang bilang, lah kalau harga premium tetapi tidak lebih enak daripada yang harga 5.000, ya customer-nya otomatis akan komplain dong, dan dia nggak akan membeli produk itu lagi. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya, sehingga kita bisa mencari target market yang pas dengan produk yang akan kita tawarkan. Jadi pas, harganya pas, value yang kita berikan kepada customer juga pas, gitu ya. Semuanya pas terhadap keinginan dan kebutuhan daripada customer. Kemudian creating competitive advantage. Nah, ini penting ya. Jadi competitive advantage itu adalah apa yang membedakan antara produk Anda dengan produk yang lain. Nah, ini yang membedakan, inilah yang kemudian membuat orang itu atau customer itu mau mengkonsumsi produk Anda. Jadi, Anda harus bisa menjelaskan apa sih yang membedakan antara produk kamu. Sama-sama kopi nih. Sama-sama kopi, ya. Satu ada kopi latte, sama-sama kopi susu kan sebenarnya kan. Nah, apa yang bisa membedakan? Apalagi sekarang kedai kopi banyak. Apa yang bisa membedakan antara satu kopi dengan kopi yang lain? Cita rasanya yang berbeda, atau penampilannya yang berbeda, atau seperti apa? Nah, ini adalah creating competitive advantage. Kalau Anda tidak punya standar competitive advantage yang berbeda dengan yang lain, maka ya produk Anda biasa-biasa saja. Mungkin orang tidak akan lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk Anda. Sehingga kalau Anda ingin produk yang baik, market pasarnya itu customer mencoba untuk membeli produk Anda, maka Anda harus memberikan competitive advantage untuk produk Anda. Nah, ini juga perlu pemikiran ya. Oke, jadi seperti apa yang kita tawarkan? Perbedaan yang kita tawarkan kepada customer dibandingkan dengan produk-produk sejenis. Nah, kemudian hal yang harus kita pentingkan adalah bahwa kita itu harus tahu yang namanya buyer behavior. Apa sih perilaku mereka itu seperti apa? Kita harus mengamati. Kita tadi udah punya target ya, target market kita. Nah, target market kita amati nih. Behavior mereka seperti apa, perilaku mereka seperti apa. Kalau target kita anak muda misalkan, gitu kan, yang mereka senang kumpul, mereka senang ini, ya Anda bisa meng-create hal-hal yang mereka suka seperti apa. Jadi perilaku customer atau buyer behavior ini benar-benar bisa akan membawa Anda untuk
mencari ngepaski dengan target market yang tadi sudah Anda bidik tadi ya. Jadi kita akan membidik target marketnya dengan kita memahami bagaimana perilaku customer kita. Kalau kita nggak tahu perilaku customer kita, maka kita akan salah untuk menyediakan produk, gitu ya. Sehingga kita benar-benar harus tahu siapa customer kita. Nah, kita juga paham bahwa bagaimana sih customer itu membuat decision atau keputusan. Jadi ada cultural, social, individual, psikologis faktor, dan lain sebagainya, beberapa faktor yang akan membuat customer itu mau untuk membeli produk kita. Ada need recognition, ada information shift, dia mencari information, kemudian evaluasi, purchases, sampai purchases behavior mereka seperti apa. Intinya kan kita pengen bahwa customer itu tidak hanya sekali dong mengkonsumsi produk kita, tapi berkali-kali gitu kan. Sehingga ini perlu kita pelajari bagaimana mereka mengambil sebuah keputusan dan kemudian juga bagaimana mereka keputusan untuk mengkonsumsi produk kita kembali. Nah, itu. Kemudian market segmentasi. Jadi kalau tadi kita membuat sebuah target untuk pemasaran kita, untuk lebih sempitnya lagi sebenarnya kita harus memiliki yang namanya market segmentasi. Ini sama juga sebenarnya, kita memilih siapa sih sebenarnya customer kita. Ya, dengan target kita sudah ada spesifik ya, target kita, target kita wanita atau pria. Nah, segmentasi ini kita lebih sempitkan lagi. Ya. Ada demografik, ada geografik, ada psikografik, benefit, volume, dan business market segmentation. Jadi kita maunya produk kita itu benar-benar sempit. Ya. Jadi gini ya, kadang-kadang perusahaan itu kalau membidik customer yang terlalu luas, itu sumber daya untuk mengcovernya terlalu tinggi. Ya, ada baiknya perusahaan yang mempunyai modal yang nggak terlalu banyak itu adalah mempersempit market segmentasi. Dari target yang kita bidik, kita lebih untuk mengecilkan lagi target itu menjadi segmen-segmen tertentu. Sehingga apa? Sumber daya kita lebih banyak kita gunakan untuk promosi yang benar-benar menjadi segmen pasar kita. Gitu ya, sehingga hal ini akan menimbulkan customer, lebih loyalitas customer itu lebih kuat daripada kita harus membidik pangsa pasar yang terlalu luas. Nah ini, jadi kalau kita sudah punya target market, kita masih memandang itu luas, bisa kita sempitkan lagi menjadi market segmen atau segmen market. Itulah yang benar-benar akan kita gunakan untuk proses promosi selanjutnya. Nah, ini yang penting juga bahwa sekarang ini bagaimana kita menggunakan riset untuk mencari melayani customer yang existing atau customer yang loyal customer yang kemudian dia datang lagi mengkonsumsi lagi, atau bahkan kita bisa mencari customer yang baru. Ya, jadi kalau kita sudah mulai mencari customer yang baru, ini berarti mungkin bisa segmen pasar kita bisa kita lebarkan. Jadi beberapa strategi pemasaran itu mengatakan bahwa kita ambil segmen yang sempit dulu, baru kemudian kita melebarkan dengan mencari new customer ya atau customer baru. Nah, proses riset marketing itu bagaimana kita merencanakan, mengkoleksi data sampai kemudian kita menganalisis data gitu ya. Intinya data itu adalah untuk membuat decision making tentang marketing atau marketing decision. Jadi riset metodenya ada survei, ada observasi, ada eksperimen, macam-macam ya. Intinya mereka akan tahu sih sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh customer, apa yang diinginkan oleh customer, dan bagaimana mereka bisa membuat customer itu puas, kemudian untuk biar mereka mengkonsumsi produk kita sendiri. Atau kemudian kita memberikan coba-coba sampel kepada
customer baru gitu ya yang belum pernah mengkonsumsi produk kita sampai kemudian mereka tertarik untuk membeli ulang produk kita. Nah, ini namanya kita menggunakan market riset ya. Nah, jadi kita sekarang mulai berbicara tentang produk. Nah, produk itu apa sih? Produk itu bisa barang, bisa servis, bisa ide. Ya. Nah, barang ini pasti punya atribut atau hal-hal yang menyusun daripada produk tersebut. Nah, produk itulah yang kemudian akan meng-create value atau nilai untuk customer. Ya. Jadi jadi katakanlah ini produk gitu ya. Contohnya ada size, ukurannya, shape, bau, smell, ya, tipe-tipenya dari materialnya seperti apa. Nah, di sekeliling produk ini banyak sekali atribut yang mendukung. Ada warranty, ada color, ada packagingnya, ada instructionnya, ada image produknya. Maka sekarang kan produk hobi di foto-foto gitu ya. Nah, itu sebagai salah satu atribut produk sebenarnya. Ada attachment, ada service, dan lain sebagainya. Ini yang penting. Nah, bagaimana kita mengclassifying customer product ya? Jadi produk itu ada beberapa. Ada unsought product atau produk yang nggak bernilai ya, atau nggak dicari sama customer. Ya, jadi customer itu nggak mencari. Contohnya asuransi gitu ya. Customer itu banyak yang nggak mencari namanya asuransi. Nah, tentunya pemasarannya berbeda dong dengan barang yang dicari gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Coba nanti kita harus benar-benar tahu itu bagaimana segmennya, bagaimana targetnya, bagaimana strategi pemasarannya untuk barang-barang yang unstock product atau produk yang tidak terlalu diinginkan oleh customer. Nah, ada convenient product. Jadi produk-produk yang dibutuhkan setiap hari oleh customer ya. Jadi mereka membutuhkan sedikit membutuhkan tenaga untuk mendapatkan produk itu. Jadi misalkan minuman, air mineral, itu termasuk convenient product. Jadi orang membutuhkan itu dan dia mampu membeli dengan harga yang tertentu untuk mendapatkannya. Perlu effort ya. Jadi perlu tenaga untuk mendapatkannya. Perlu uang lebih ya. Kemudian ada shopping product. Jadi shopping product itu barang-barang yang lebih barang-barang yang branded gitu ya, yang kita perlu effort yang lebih lagi daripada convenient. Kalau convenient mungkin yang dipakai sehari-hari gitu ya, tetapi kalau shopping product itu misalkan sehari-hari kita butuh minum gitu ya. Nah, atau boleh lah butuh minum gitu. Tapi ini yang minumannya itu style gitu ya. Kayak misalkan kita butuh kopi, tapi kopinya itu plus style gitu ya. Jadi misalkan kalau kopi biasa harga 5.000 atau 15 sampai 25, tapi karena style kita butuh dong kopi yang 50.000, kemudian kita foto, kita share ke medsos dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk shopping product. Baju juga begitu. Kita pengen baju yang branded kira-kira seperti itu. Nah, itu namanya adalah shopping product. Ada special product juga. Jadi yang memang customer itu benar-benar mempunyai keinginan untuk membeli barang itu dengan membayar sejumlah harga yang mahal. Misalkan berlian, itu adalah special product atau barang-barang yang limited edition yang memang benar-benar kita membutuhkan ingin barang itu, tetapi kita effortnya luar biasa untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, itu beberapa jenis barang. Nah, ada juga industrial product. Jadi ini lebih ke arah barang yang disupport ke customer. Kalau tadi itu business to customer. Kalau ini kalau tadi customer to business to customer, kalau ini business to business gitu ya. Jadi bagaimana kita memproduksi barang untuk bisnis. Jadi kayak installation, aksesoris, komponen, parsial, material, raw material, supply, service. Ini kan barang-barang yang kemudian bisa digunakan untuk untuk produksi kembali. Nah, ini industrial product. Ini juga agak berbeda penanganannya dengan
customer product yang tadi, yang memang langsung ditujukan oleh dari perusahaan ke customer. Kalau ini mungkin dari perusahaan ke perusahaan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah new product, gitu ya. Nah, tentunya ketika kita membuat sebuah new product atau produk baru, kita harus men-set dulu tujuan dari produk ini apa. Intinya value yang akan kita tawarkan kepada customer itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita mendevelop new product idea, sampai kemudian bagaimana kita merumuskan sebuah konsep, kemudian kita mendevelop konsep tersebut, bagaimana kemudian test market, sampai pada bagaimana introduce the product to marketplace-nya. Jadi rincian produk itu banyak nih apa yang harus kita lakukan dengan produk. Nah, kemudian ini yang penting juga bahwa sebuah produk itu punya yang namanya life cycle product. Dari introduction, growth, berkembang, maturity, sampai decline. Ya, harapannya sih sebenarnya proses growth ini, growth dan maturity-nya panjang ya. Nah, kalau growth dan maturity-nya panjang, tentunya laba perusahaan juga panjang gitu kan. Tetapi kalau nanti sudah turun, nanti bisa-bisa hilang. Nah, makanya biasanya produk ini sebelum mereka turun, mereka akan membuat produk-produk baru, ya, yang kemudian menyusul produk-produk yang sudah ada. Harapannya produk-produk itu enggak decline, gitu ya. Banyak produk-produk yang kemudian hilang ya. Jadi produk-produk kayak handphone, dulu ada handphone Nokia, sekarang udah hilang, sudah diganti oleh smartphone. Sebelumnya ada pengiriman pesan-pesan begitu, sekarang semua sudah hilang. Nah, produk itu bisa hilang. Makanya supaya kita tidak kehilangan produk, maka kita harus menyusun new product. Jadi bagaimana sih supaya misalkan kita ada handphone Samsung gitu ya, supaya mereka tidak kehilangan apa? Mereka keluar produk-produk baru terus, gitu ya. Sampai sekarang yang terakhir yang berapa saya juga tidak mengikuti, tapi mereka akan terus untuk mempunyai produk-produk baru. Sehingga ketika produk yang lama itu sudah decline atau hilang, maka akan diganti dengan produk yang baru. Nah, dengan produk yang baru ini kan berarti perusahaan tidak akan kehilangan produk untuk dipasarkan. Tetapi kalau perusahaan sudah produknya ini sudah selesai, kemudian selesai, ya perusahaannya akan bubar nanti lama. Gitu. Nah, ini kemudian ada pricing strategi ya. Jadi kira-kira ini untuk pricing strategi kayak gimana sih, gitu-gitu kan? Ada beberapa sih sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk kita membuat harga ya. Kalau harga jual itu pasti adalah harga produk, harga biaya produksi akan kita tambah dengan kita mau labanya berapa gitu ya, markup-nya berapa. Jadi kalau pasti seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai pricing strategi adalah bagaimana kita masuk ke pangsa pasar dengan harga itu supaya harga biaya produksinya juga masuk, markup-nya kita dapat. Jadi misalkan yang pertama adalah sebagai strategi pricing ya, ada price timing. Bagi kita kalau kita introducing produk baru atau kita mencoba menawarkan produk baru itu dengan harga yang mahal, yang kemudian lama-kelamaan harga akan turun. Ada penetrating pricing, gimana ketika kita membuat harga masuk ke pasar itu harganya murah sehingga sales volumenya tinggi, ya. Kemudian ada leader pricing, bahwa bagaimana biasanya normalnya markup kita berapa, tetapi karena memang kita mau leading pricing, kita bisa lebih rendah sedikit daripada harga di pasar. Kemudian ada pricing of service ya, jadi apa service yang kita berikan itu ya sesuai dengan harga yang kita berikan juga gitu ya. Kemudian ada bundling ya, bundling
price. Jadi kita memberikan harga sekaligus gitu ya. Beberapa produk bersama-sama. Misalkan ada makanan, ada minuman, kita gabung menjadi satu. Itu namanya bundlingnya. Kemudian sampai kemudian prestige pricing ya. Jadi bagaimana kita itu memberikan harga yang namanya prestige ya, harga yang mahal tetapi dengan kualitas yang memang benar-benar bagus atau value yang benar-benar didapat oleh customer. Nah, ini pricing. Nah, sekarang tren yang sekarang seperti apa sih? Gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini modelnya adalah one-to-one marketing. Jadi bukan lagi targeting atau segmented. Tadi kan kita bicara targeting, kita bicara segmentasi. Kalau sekarang one-to-one, satu-satu orang. Jadi pemasaran itu untuk satu persatu orang. Ya, agak susah sih sebenarnya. Karena kita akan mensatisfy masing-masing orang dengan kebutuhan, keinginan yang berbeda-beda. Nah, tetapi itu bisa kita coba penuhi dengan bantuan teknologi informasi. Jadi kalau kita lihat ya, traditional marketing itu one to message to many, banyak orang nih, message-nya kepada banyak orang. Tapi kalau sekarang targeting one to one marketing itu marketing organisasi langsung kepada si orangnya ini. Ya, langsung ke orangnya ini. Nah, ini biasanya dengan bantuan teknologi informasi. Jadi kalau kayak contohnya begini. Kita mendapatkan promo harga. Kalau kita promo pulsa misalkan. Promo pulsa itu masing-masing orang beda loh. Ya kan? Saya kadang-kadang sama anak saya aja beda. Ya, sama-sama saya pakai Telkomsel misalkan, itu bisa beda promonya yang kita dapat. Nah, di situ bahwa satu persatu orang itu bisa beda. Apalagi kalau Anda menggunakan kayak misalkan GoFood gitu aja juga sudah beda. Apa yang ada di layar Anda karena Anda sering makan ayam geprek gitu ya. Nah, itu yang di situ muncul ayam geprek terus gitu kan. Berbeda dengan teman Anda yang mungkin senangnya bakmi goreng gitu ya. Nah, itu di situ nanti muncul nih bakmi gorengnya siapa dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya aja. Jadi kalau dulu kita lebih kepada beberapa orang, beberapa target, beberapa segmen marketing, sekarang sudah one to one marketing. Memang bantuannya adalah teknologi informasi. Kita sekarang modelnya adalah big data ya. Kalau Anda kan juga masuk di kuliah sistem informasi saya. Nah, itu model-model yang kita bicarakan di sistem informasi akuntansi itu juga bisa kita masukkan ke pemasaran di sini. Bahwa teknologi informasi memang membawa pemasaran itu sudah bukan one to many, tapi one to one marketing. Nah, ini trennya memang seperti itu dan kemudian ke depan juga seperti itu ya. Jadi produknya berbeda untuk masing-masing orang, pricing-nya pun berbeda untuk masing-masing orang sesuai dengan kebutuhan per orang masing-masing. Nah, ini one to one marketing memang yang ini sedang kita di dunia ini sedang kita jalankan sekarang. Oke. Nah, tugasnya sudah ada tugas yang siap harus Anda kerjakan adalah bagaimana Anda membuat marketing untuk produk Anda. Kalau kemarin Anda sudah membuat bagaimana proses untuk memproduksi produk Anda, sekarang bagaimana Anda, kalau kemarin kita menciptakan produk ya, produk-produknya seperti apa, proses manufakturingnya seperti apa. Nah, kalau ini coba Anda lihat bagaimana konsep marketing yang ingin Anda lakukan. Jadi value yang ditawar, siapa sih customer-nya, value-nya apa yang ditawarkan gitu kan. Kemudian strateginya seperti apa, pricing-nya seperti apa, produknya dikemas seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira itu dari saya untuk materi ini. Sampai jumpa untuk materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.